aku bilang gitu. This meeting is being recorded. Betul. Jadi kayak Spiderman anak aku. Kok jadi kayak kemarin 16, sekarang kok nambah 18 sih, aku bilang gitu kan. Iya, ini kita hitung memang 18 gitu. Terus kemarin mau sempat anaknya diwawancara kan saya harus balik lagi ke Eijkman. Ternyata pandemi. Oh ya udah, aku bilang gitu. Ya. Nah, itu apa sih yang maksudnya efeknya dari delesi itu tadi itu apa? Kalau saat ini sih yang jelas adalah Hafid itu gagal tumbuh gitu. Terus bukan lagi GDD, bukan lagi global delay, bukan lagi terlambat, tapi dia sudah dinyatakan gagal tumbuh. Dia mikrosefali juga, terus matanya tuh katarak, terus dia hearing loss, itu dinyatakan tuli. Terus apa ya? Dia juga PRS gitu, terus web neck, banyak sih gitu loh. Terus memang nih usia koreksinya tuh usia koreksi anak 1 tahun, padahal umurnya sudah 15 tahun. Jadi kayak bayi ya gitu. Oke. Aku berapa kali ketemu sama Hafid, tapi Hafid pinter, suka ngerjain ibunya. Gitu Manisa, suka ngerjain ibunya. Jadi kalau ibunya ini dia ketawa. Kalau ibunya sebel dia ketawa si Hafid. Makin ibunya sebel makin ketawa dia. Makanya kalau ketemu sama Pak Gunadi, yang diterapi ibunya bukan Hafidnya, katanya gitu. Iya, karena ya? waktu Bera itu pun dokter pun heran gitu kan. Loh, ini kan hearing loss, kok dia paham ya instruksi sama ibunya tuh, kok bisa ya komunikasi kan gitu ditanyanya. Terus saya juga heran dong. Ya nggak tahu dok, orang dia ngerti, saya bilang stop ya stop gitu. Cuman memang karena anaknya iseng gitu loh. Anaknya iseng ya terus aja. Pokoknya kalau saya nggak nangis, kalau saya nggak kesel, kalau nggak saya ngambek, dia nggak akan berhenti gitu isengnya tuh. Modelnya kayak gitu aja. Gitu. Jadi waktu itu si Hafid terdiagnosanya waktu umur berapa? 11 tahun. Umur 11 tahun. 11 tahun. Dicek di Eijkman itu ya? Iya, pertama kan di Prodia. Di Prodia dulu. Terus akhirnya awalnya tuh bawa dulu ke dokter anak, terus bawa dulu ke Harapan Kita. Dugaan utamanya itu waktu itu bukan mikrodelesi gitu loh, aku lupa namanya. Terus ketemu dokter Widya, konselor genetik gitu kan, terus cek kromosomal itu ternyata normal gitu kan. Terus akhirnya disarankan untuk microarray. Nah pas microarray itu kan karena memang biayanya nggak ada, tapi alhamdulillahnya ada rezekinya nih anak gitu loh. Waktu itu ikut program CRS apa CSR sih Pak? CSR. Oh iya. Terbalik ya. Terus ya itu akhirnya di Prodia itu ketemu bahwa mikrodelesi kromosom, dan dokternya pun saat itu tidak bisa menjelaskan ini apa gitu. Jadi saya cuma dikasih buku dikasih gitu, hasilnya aja ya. Ya, sama buklet gitu, buku yang isinya bahasa Inggris semua gitu. Terus ya dokter bilang, Mbak, Ibu bisa kan nerjemahin sendiri? Terus aku bilang, oh ya udah dok, aku bilang gitu. Ya udah, dibawa lagi ke Harapan Kita, ternyata alhamdulillahnya Hafid pasien yang baru ketemu gitu, maksudnya kok ada ya gitu loh, dari sekian banyak kelahiran tuh cuma 1 yang ada gitu, karena dokternya juga baru nemu yang kayak gini gitu kan. Terus
ya udah aku bilang ya alhamdulillah ini jackpot, hadiah buat aku bilang gitu. Terus waktu itu juga akhirnya dapat lagi di Eijkman itu kebetulan karena waktu itu IC4RD ada acara, terus ditawarin, ya udah itu ternyata hasilnya nambah lagi jadi 18, tadinya 16 jadi 18, tapi tetap dengan diagnosa yang sama, mikro dan seterusnya itu gitu. Oke, dan ada anaknya yang lebih dulu udah ke surga ya Mbak Evi ya, dan Insya Allah. berkebutuhan khusus juga gitu. Jadi Mbak Evi ini anaknya 3, yang 2 berkebutuhan khusus, yang 1 normal ya Mbak Evi ya. Iya, ya. Yang 1 alhamdulillah sehat, yang nomor 2 Hafid, yang nomor 3 almarhum Desta, dia autism. Dan sindaktili, anak saya dua-duanya tuh yang berkebutuhan khusus, dua-duanya sindaktili. Yang Hafid itu di tangan, jarinya rapet. Yang Desta itu Hafid di kaki, Desta di tangan. Jarinya sindaktili semua. Gitu. Gitu. Jadi Mbak Evi ini kalau mau ngurusin bocah udah paling wah lah. Nah, kita nggak terlalu panjang membahas soal penyakitnya ya, karena kita di sini nggak ngomongin soal penyakitnya. Jadi sebenarnya pada saat pertama kali nih tahu diagnosanya, Mbak Raisa tahu diagnosanya, kemudian Mbak Evi tahu diagnosa Hafid itu apa, itu gimana tanggapannya ketika disampaikan ke keluarga? Apakah itu diagnosa itu disampaikan oleh dokter itu langsung kepada Mbak Evi, kepada Mbak Raisa, kemudian Mbak Raisa menyampaikan ke keluarga dulu, atau memang bersama keluarga pada saat dokter menyampaikan diagnosa itu? Mungkin dari Mbak Raisa dulu. Oke, jadi bagaimana tanggapan keluarga aku gitu ya terhadap diagnosis yang aku dapatkan. Jadi waktu itu aku diagnosisnya adalah, cerita dikit ya, jadi itu masuk rumah sakit kan, terus habis itu diperiksa ulang, dibilangnya belum dibilang tuh CRPS gitu, dibilangnya ada singkat itu namanya branchial plexus injury, jadi intinya ada saraf gitulah yang ketarik gitu di bagian leher ke tangan gitu. Pokoknya intinya dibilangnya itu dulu gitu. Terus habis itu karena nggak terlalu parah secara grade-nya gitu ya, dan karena aku masuk obat pereda nyeri terus, jadi ya udah nyerinya itu waktu itu berkurang dan disuruh pulang. Tapi pas pulang kesakitan lagi karena kan kagak mau obatnya kan kagak masuk lagi kan. Terus balik lagi lah ke rumah sakit, di UGD dokternya langsung turun, dibilang Raisa sepertinya kamu CRPS deh gitu. Jadi di UGD itu kebetulan lagi sama mama gitu. Jadi mama langsung dengar gitu tentang diagnosis tersebut. Nah, reaksinya justru mengesankannya itu tuh kita malah yeay dapat diagnosis gitu, karena kita bingung gitu loh, karena kita bingung nih anak sakit tapi maksudnya nggak ada diagnosis yang jelas, jadi pengobatannya belum jadi lebih lega ya. Ya, justru lega gitu, wah akhirnya gitu ya. Jadi reaksinya justru malah lega gitu dalam tanda kutip gitu ya. Karena memang seperti yang kita tahu kalau pengobatan itu kan harus ada diagnosisnya di awal dulu kan. Sedangkan waktu itu nggak punya diagnosis jadi bingung. Ini rasa sakitnya Jadi bingung berlebihan. mau obatinnya mau gimana nih gitu ya. Gitu. Tapi setelah dapat diagnosis, aku justru rasanya lega, orang tua aku juga lega. Jadi ya udah tinggal pengobatan aja gitu. Dan saat itu aku belum ngeh gitu loh CRPS tuh segimananya sih gitu. Nah, tapi baru agak reaksi yang lebih konotasinya lebih negatif gitu ya, kayak lebih down dan aduh gimana nya itu setelah cari-cari. Karena gini sih, dokterku tuh agak lucu. Jadi kan tahu kan aku anak UI gitu kan. Dia stereotip ya, kamu tahu lah bisa pintar nyari sendiri gitu. Terus ya udah ya dokternya kayak gitu. Terus jadi ya udah aku cari-cari juga dari sumber yang terpercaya juga gitu ya, dari dari artikel gitu.
ya pokoknya dibilang gitu si RPV yang tadi yang aku ceritain itu, dan kompleks dan pengobatannya bisa lama gitu. Tulisannya nggak ada obatnya gitu ya, nggak ada obatnya, jadi kesannya kok kayak gimana ya, nggak ada obatnya gitu, nggak bisa sembuh gitu. Tapi dokterku ya nggak bisa bilang kayak gitu kan, dan dibilang mungkin bisa gitu, yang bisa membaik cuma membutuhkan waktu gitu. Nah itulah mulai reaksi downnya itu gitu, apa namanya, reaksi orang tuanya yang kayak aduh kamu gimana dong, gimana kok nggak bisa sembuh gitu katanya gitu, dilihatnya gitu ya dari internet gitu. Tapi diluruskan lagi sih sama dokternya kalau mungkin bisa cuma dengan waktu yang lama, karena toh juga aku gejalanya nggak begitu separah orang-orang yang parah gitu ya. Aku bilang sorry kalau kan gejalanya ya maksudnya cuma beberapa gitu, nggak yang separah yang tadi aku ceritain penyintas yang lain gitu. Itu sih reaksinya ya macam-macam gitu ya, itu tadi. Tapi kalau sekarang ya sebenarnya orang tua aku udah nerima sih, udah nerima, terus kayak ya udah berusaha beradaptasi dengan itu gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu kali ya Mbak. Oke. Kalau Mbak Evi sendiri, waktu pertama kali dikasih nih, hasilnya begini Hafid gitu. Terus reaksi Mbak Evi sendiri gimana satu? Terus Mbak Evi ngobrol, karena Mbak Evi yang aku tahu nih Mbak Evi nggak sendirian kan di rumah gitu, ada kakaknya Hafid, terutama yang udah gede gitu. Atau mungkin keluarga lainnya. Itu gimana Mbak Evi nyampaikan ke keluarga di sekitar? Kebetulan sih nggak ada yang tahu ya, gitu aja. Karena memang saya bukan tipe orang yang seneng ngejelasin panjang lebar gitu loh. Ya mereka juga cuma tahunya kalau di keluarga besar itu ya sakit, udah itu aja. Pun kalau dijelasin bahwa ini mikrodilesi, mereka nggak akan mengerti gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi yang jelas ketika terima diagnosa itu saya sendirian gitu, cuman sama Hafid aja. Terus ya yang reaksi pertama adalah bengong, terus nangis udah pasti gitu, karena waktu itu ada diagnosanya adalah Hafid ini jantung bocor, jantungnya nggak berfungsi dengan baik, itu aja. Nangis itu bukan karena sedih, enggak, cuma amazed ya gitu loh, subhanallah banget gitu, masya Allah banget, ini anak jantungnya rusak gitu, katanya ada bocornya tapi kok masih bisa bertahan, itu yang pertama. Terus akhirnya saya hubungin ayahnya gitu kan, saya hubungin mantan suami. Reaksinya nggak nyenengin sih saat itu, dia cuma bilang bahwa lu lama-lama gue berhentiin ya BPJS-nya, anak gue dibawa ke dokter melulu, dia bilang gitu. Terus ya udahlah, gue bilang ya yang jelas alhamdulillahnya aku udah tahu anaknya sakit apa, gue bilang mau ngurusin syukur nggak, ya udah itu aja. Ya udah, karena memang sudah dapat tanggapan yang seperti itu, jadinya aku nutup diri lagi, udah aja lah gitu, ngapain juga harus dijelasin ke orang-orang, maksudnya dijelaskan ke keluarga gitu loh, buat apa gitu loh. Jadi ya udah diem aja gitu sih. Jadi sampai sejauh ini mungkin dari pihak keluarga taunya hanya Hafid itu sakit gitu aja ya. Dan kalau kakaknya Hafid, kalau nggak salah kan kakaknya Hafid ada ya. Nah itu Evi jelasin ke kakaknya gimana? Pada saat itu mungkin Hafid kakaknya umur berapa waktu Hafid kalau nggak salah waktu itu ketahuan diagnosanya? masih kelas 5 SD ya gitu, jadi dia belum paham betul gitu. Terus dia cuma tahu bahwa oh adikku istimewa, itu aja sih. Terus dia paham betul itu ya kesini-sininya, setelah malah pahamnya pas dari buku, pas aku nulis buku terus dia baca, ya udah
Dia cuma bilang Dan bahwa reaksinya si kakak gimana? dipeluk Pada saat tahu detailnya itu gimana? saat itu dipeluk. Nah, kalau nyeritain anak-anak tuh maaf ya, aku tuh suka kebawa emosi. Saat itu aku cuma dipeluk, cuman dia bilang bahwa Epi capek yang ngurusin abang gitu. Terus ya udah, dia bilang dipeluk terus dicium, udah itu aja sih. Dia bilang sabar ya Pi, tungguin aku gede, gitu aja. Aku Ya tuh udah. tahu banget anaknya Mbak Evi itu yang gede itu dewasa banget gitu. Ngerti banget gitu. Anaknya tuh ngerti banget. Sekarang SMP ya, Pi ya? Udahan ya, Pi? Udah Iya, SMP. alhamdulillah. Laki-laki tiga-tiganya sama dia anaknya sama anakku tiga-tiganya laki semua. Nah, ini kalau dari pandangan ahli nih, Mbak Nisa nih, sebenarnya gimana sih sebaiknya seorang dokter itu ya, atau pasien atau caregiver menyampaikan kabar tentang diagnosa penyakitnya ya, kalau itu memang penyintasnya ya gimana sih sebenarnya menyampaikan itu ke pihak keluarga itu gimana, dan gimana juga meresponnya gitu. Jadi ketika udah tahu sakitnya nih apa gitu ya, dan pihak keluarga itu gimana sih sebaiknya merespon dari diagnosa itu gitu. Jadi kayak Evi ketika dapat ini diagnosanya dari dokter, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan ketika ketika aku sendiri mungkin ya terima diagnosa itu. Apa Mbak Nisa? Baik, terima kasih Mbak Ima. Suara saya kedengeran ya? Dengar dong. Oke. Ini mau peluk virtual dulu nih buat Mbak Evi sama Mbak Raisa ya. Perjuangan yang tidak mudah tentunya ya. Apalagi kalau terpaksa harus diobrolin gini jadi terungkit lagi gitu ya masa-masa itu, dan saya bisa paham ya. Mudah-mudahan sehat berdua ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya Mbak Ima tadi, gimana nih kalau kita ketahui bagi dokternya sendiri pun itu tidak mudah gitu ya. Beruntung nih kalau dapat tadi kayak kondisinya Mbak Raisa itu, hore, malah gitu ya ketahuan diagnosisnya. Jadi artinya bagi dokter pada saat itu lebih mudah, nggak terlalu sulit untuk menyampaikan. Tapi tentu tidak semua pasien seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya nih seperti kita tahu teman-teman yang memiliki anak-anak berpenyakit langka bisa juga itu muncul justru pada saat baru saja melahirkan. Ini juga berat gitu ya. Ini juga berat bagi keluarga. Tapi satu hal bagi dokter adalah ya harus disampaikan nih gitu. Dokter punya kewajiban nih, pokoknya memang harus disampaikan. Nah, ada kondisi-kondisi sulit tentu yang dihadapi oleh dokter pada saat menyampaikan ini. Satu hal mungkin pada saat misalnya nih Pak Dokter atau Bu Dokternya ini ketemu dengan keluarganya gitu ya, yang berpenyakit langka adalah anaknya. Mungkin perlu dikenali ya, melihat sekilas profilnya caregiver-nya ini, orang tuanya atau keluarganya ini seperti apa sih gitu. Secara singkat aja pada saat ketemu mau ngomong diagnosis, mungkin boleh juga dokternya melihat sekilas nih kira-kira orangnya kuat nggak ya. Kalau misalnya diagnosis ini cukup mengejutkan dan mungkin membuat tidak nyaman. Dan kalau memang terlihat, aduh dia sudah terlihat gemetar gitu ya, tegang gitu, bisa juga loh nanya, Ibu atau Bapak, apakah ada keluarga lain yang menemani? Boleh juga dibuat kondisi yang seperti itu. Tapi jika tidak ada, berarti ya harus inilah yang dihadapi gitu ya. Dan boleh juga nih dokter melakukan misalnya menyampaikan begini, Ibu, saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin pertama menyenangkan, ada juga yang mungkin membuat Ibu kurang nyaman gitu. Nah, untuk bisa mengatakan ini sebagai dokter perlu memastikan juga, melihat juga hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan yang terlihat pada anak yang akan didiagnosis ini. Supaya apa? Supaya ibu pertama, orang tua atau caregiver pertama melihat,
ada hal-hal baiknya kok gitu. Dan kalau toh nanti akan disampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu ini adalah proses menyiapkan mental. Ibu, saya mau menyampaikan hal-hal yang mungkin menyenangkan buat Ibu, tapi ada juga yang bikin kurang nyaman. Ibu pilih yang mana dulu diceritain gitu. Boleh juga dengan cara seperti itu ya. Nah, nanti karena setiap orang berbeda, bisa saja mengatakan, aduh pokoknya yang pahitnya dulu deh diceritain gitu ya. Atau aduh biar tenang udah yang bagus apanya dok, berita bagusnya gitu. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Jadi menyampaikan itu sebagai prolog kalau tahu. Jadi nggak tiba-tiba anak ibu sakitnya ini gitu. Itu ngagetin gitu. Itu yang saya harapkan sih. Kalau dokter-dokter bisa melakukan itu membuat nyaman ya, khususnya penyakit ini yang benar-benar mengejutkan bagi keluarga. Nah, itu awalnya seperti itu. Yang jelas yang perlu disampaikan oleh dokter adalah informasinya harus jelas. Apa sih tegak gitu ya diagnosisnya kalau memang sudah tegak. Kalau toh memang masih ada hal-hal yang belum ya, tadi kayak Mbak Raisa tadi pertama ini kayak psikosomatis aja disebutnya gitu ya. Dan ya apa adanya yang ditemukan oleh dokter gitu. Itu disampaikan dengan jelas seperti apa diagnosisnya. Dan kemudian yang perlu diikuti adalah dokter perlu menjelaskan bahwa kalau memang beliau ahlinya, maka beliau bisa mengatakan akan saya bantu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dokternya ini bukan ahlinya yang khusus penyakit itu, bisa juga Ibu nanti saya akan rekomendasikan, saya rujuk pada teman saya dokter yang sangat ahli di bidang ini. Nah, itu yang bisa saya disampaikan. Supaya ada apa? Ada rasa tenang bagi pasien. Lalu setelah itu bisa juga akan saya rekomendasikan komunitas yang terkait dengan hal ini. Lalu bisa juga mengatakan akan saya rekomendasikan psikolog yang bisa menemani Ibu kalau Ibu merasa mungkin dalam beberapa waktu akan merasa tidak nyaman ketika menghadapi diagnosis ini. Nah, itu gambarannya kalau dokter apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi keluarga sendiri mesti menyampaikannya gimana sih ke keluarga? Ternyata tadi bervariasi juga ya. Kalau Mbak Raisa tadi kebetulan bersama Ibu, tapi mungkin bisa kan akhirnya juga harus bercerita ke Bapak atau ke keluarga yang lain. Tapi kalau Mbak Evi tadi memilih wis lah gitu ya karena respon di keluarga terdekat tadi bapaknya Hafid ini tidak terlalu merespon secara positif, ya wes gitu ya sudah nggak apa-apa. Dan kalau menurut pertimbangan Mbak Evi tadi nggak perlu juga dijelasin, orang-orang juga pada nggak itu penyakit, pokoknya sakit aja, it's okay gitu ya. Yang penting untuk diri sendiri bahwa saya shock itu diterima dulu deh. Diterima dulu bahwa saya saya sedang tidak nyaman menerima ini, bahwa saya butuh waktu, iya. Jadi cerita ke keluarga itu bisa boleh cerita langsung, bisa juga kita keep sementara dulu. Nanti kalau aku udah merasa nyaman, oke. Kalau aku sudah selesai konsultasi dokter, oke, gitu ya. Atau ketika cerita ke keluarga yang kebetulan keluarganya mungkin cukup terbuka, yang mungkin khawatir dengan penyakit itu, kita bisa menyampaikan kalau kita memang sudah lebih tenang, nanti saya akan konsultasi kok ke dokter untuk terapinya untuk anak saya ini gitu. Nah, itu gambarannya tuh kalau dokternya gimana, kalau kita nyampein ke keluarga gimana gitu ya. Terus kita sendiri sebagai pasien atau sebagai caregiver harus gimana nih ketika mendapatkan diagnosis itu ya, nggak mudah ya, nggak mudah. Tadi Mbak Evi bilang bengong. Ya, jadi yang pertama memang kita perlu meregulasi emosi bahwa kita mungkin shock gitu ya, dan kita merasakan apa yang kita rasakan. Izinkan untuk sedih, ya izinkan untuk sedih. Jadi kalau memang perasaan pada saat itu jujur saja dengan diri sendiri, perasaannya gimana, nggak perlu ditutupin juga. Jadi kalau misalnya pada saat itu nangis di depan dokternya, nangislah gitu ya, tidak apa-apa gitu ya. Dan kalau misalnya tadi sempat terima diagnosis juga misalnya langsung cerita ke keluarga, mau nangis juga izinkan diri kita untuk emosi itu terekspresikan gitu ya, karena itu sangat-sangat wajar. Gitu. Dan jangan lupa kalau kita memang sudah bisa meregulasi emosi kita, kita menanyakan dengan jelas kepada dokter. Jadi tegaknya diagnosis itu seperti apa, lalu mendapat gambaran seperti apa, langkah selanjutnya nanti bagaimana dok, gitu ya. Mungkin boleh juga minta
tadi Mbak Raisa sempat dapat ya referensinya, pokoknya lo cari deh buku ini misalnya begitu. Nah, kita juga boleh mencari informasi atau referensi belajar. Jadi penting sekali begitu kita dapat diagnosis itu, kalau kita sudah tenang, kita belajar tentang diagnosis tersebut seperti apa, dan kita bisa menenangkan diri. Seperti itu gambarannya, Mbak Ima. Oke, terima kasih Manisa. Kalau emang tapi memang benar Mbak. Kalau aku dulu pun pertama kali lah, jadi cerita juga nih. Aku dulu pertama kali pun itu bukan nangis, tapi diem dulu, mikir dulu gitu. Jadi bukan yang aduh apa nangis sedih gitu ya. Enggak gitu, karena waktu pas anakku lahir nggak ngelihat bayinya dulu, kan memang sengaja dokternya nggak menunjukkan bayinya dulu gitu. Jadi nggak kebayang kayak apa gitu, jadi cuman diem gitu. Jadi kayak cuman ya bener kata Epi, bengong gitu. Memang ya, aku pun juga merasakan aku bengong dulu gitu. Jadi setelah bengong baru ini gimana ya, lanjutnya ini apa ya gitu, yang dipikirkan itu. Oke, kalau tadi ngomongin soal gimana ya kalau semuanya dokter bisa bicara kayak Mbak Nisa itu kayaknya adem dunia. Ya enggak? Kayaknya adem gitu dunia. Kayak adem dunia gitu. Nah, kalau sekarang sebagai seorang orang tua gitu ya dengan anak berpenyakit langka, apa saja sebenarnya tantangan ketika kita tuh berinteraksi dengan anak? Jadi mungkin namanya anak itu beda-beda ya, dengan kelainan langka itu memang beda-beda. Ada yang kognitifnya memang ikut bermasalah, ada yang seperti Raisa gitu kan, kognitifnya dia nggak ikut bermasalah, tapi dia memang penyintas penyakit langka gitu. Kognitifnya Raisa bagus, bisa masuk UI gitu, tapi beda lagi dengan kognitifnya Hafid mungkin ya. Nah itu gimana Epi sendiri nih, interaksi sama si Hafid gimana? Apakah ada kendala kah atau enggak biasa aja gitu? Gimana Pi? Biasa aja sih sebenarnya. Iya, Atau karena memang jangan-jangan udah Hafid yang nggak biasa komunikasi sama iya. Mungkin dia menyesal ya punya ibu kayak saya gitu. Punya kalau kata Tobi udah terlanjur mau gimana lagi gitu kan ya. Ya memang biasa aja gitu. Emang dia cuma ngerti itu yang bahasanya Epi doang sama kakaknya. Itu aja sih karena udah terbiasa sehari-hari kan gitu. Jadi kalau dia ngerengek, oh iya makan. Terus kalau dia garuk-garuk, minta buka pampers atau angkat baju ke sini-sini kan seperti itu gitu. Kalau awal-awal kan seperti bahasa bayi, seperti biasanya ya cuma bisa menangis itu aja sih. Tapi kan human instinct ya gitu. Ibu tuh kan pasti ada, nggak ada dia sakit gitu, dia akan peluk Epi terus dan minta ditemenin tidur seharian, nggak boleh kemana-mana. Itu berarti ini anak ada yang nggak enak nih gitu. Kalau dia happy kan dia akan lompat-lompat gitu, akan teriak-teriak gitu, akan ngeberantakin lemari, kasur dan semuanya gitu. Oh iya, berarti ini anak sehat gitu. Kalau udah bisa, kalau mungkin kalau memang sekesel-keselnya dia ya gitu, ngegetok pakai mainannya gitu kan. Kalau Epinya terlalu nggak peduliin dia gitu kan, ya dia akan nimpuk atau apa gitu ya gitu sih Hafid. Tapi pernah nggak misalnya Hafid pengen apa gitu tapi Epi nggak ngerti gitu, dia kesel nggak kalau kayak gitu? Oh kesel sih gitu.
kadang suka nanya sih, abang mau apa gitu kan, ngerengek terus, rewel terus gitu. Ditanya, abang mau apa, nanti ada sih gitu kode-kodenya gitu yang ya udah jadi gitu aja, oh mau ini, nanti dia ketawa, nanti kalau diambilinnya salah, dia ngomel lagi dengan bahasanya yang cuman kayak gitu. Terus nanti kalau kayak tapi kalau kesininya alhamdulillah sih dia udah bisa tuh, kalau misalnya minta setelin handphone, dia akan bawa handphonenya untuk dinyalain gitu. Terus misalnya dia minta makanan tuh, kalau kita lagi makan terus dia minta tuh, ditarik tangan kita, dia minta kayak gitu. Kalau misalnya minta dimandiin pun dia akan ngangkat bajunya gitu, narik tangan kita. Alhamdulillah ada perkembangannya ya. Itu aja bahasanya untuk saat ini. Jadi walaupun mungkin Evi nggak begitu merasakan kesulitan ya, karena secara nonverbal mungkin dia memang bisa gitu ya Mbak Nisa ya. Yeah. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Nisa nih, mungkin ada menambahkan secara teori, ada dampak dari penyakit anak-anak itu dengan interaksi orang tua dengan anak. Ada nggak sih gitu teorinya, mungkin anak jadi merasa kesulitan berkomunikasi, atau mungkin orang tuanya yang kesulitan berkomunikasi gitu? Ya, oke, terima kasih. Kalau Mbak Evi tadi berusaha menangkap nonverbalnya Hafid, demikian juga Hafid menangkap nonverbal dari Mbak Evi gitu ya. Apakah akan berdampak pada interaksi orang tua dan anak? Bisa terdampak nih interaksinya dengan anak memiliki penyakit langka, karena pertama sebetulnya terkait dengan kondisi orang tua atau caregiver-nya. Sampai di posisi mana? Karena sebetulnya pada saat kan tidak sama ya kondisinya setiap orang. Mungkin kalau sekarang ini posisi Mbak Evi atau pada saat itu sejak awal itu Mbak Evi sudah lebih mudah untuk acceptance ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih tahapan-tahapan seseorang yang mengalami kondisi ini, kondisi di mana kita punya keluarga yang berpenyakit langka ya, itu sama dengan kondisi orang yang grief ya, berduka. Biasanya pertama memang denial dulu, shock, denial gitu ya. Ada yang udah deh nggak usah ngomongin soal itu deh gitu ya, diajak ngomongin soal itu males banget gitu ya. Atau kebayang juga udah ketakutan besok nanti mesti gimana nih, masa depan anak gue gimana nih gitu ya. Belum lagi juga nyalahin diri sendiri gitu ya. Aduh ini gara-gara gue nih gitu. Ada juga perasaan nggak ada harapan. Aduh mesti gimana lagi ya. Udah perasaannya campur aduk, sedih, malu, lelah, marah gitu loh. Nah, kondisi ini sangat berdampak pada interaksi caregiver dengan anak. Karena kalau ibunya di caregiver-nya ini belum acceptance, belum sampai di tahapan acceptance, belum nerima gitu ya, masih shock, masih kaget, masih marah, bahkan kemudian juga depresi, itu tahapan-tahapannya. Biasanya kalau belum sampai di acceptance, maka kemungkinan besar juga berinteraksi dengan anak ini sulit. Misalnya, aduh aku nggak mau melihat kamu deh gitu. Atau ketika bertemu dengan orang lain, aduh udah nggak usah ditunjukin deh gitu ya. Nah, otomatis kalau kita belum acceptance, belum nerima keadaan anak, maka anak menjadi tidak optimal terapinya, ya pengobatannya gitu ya. Belum lagi tantangan lain, misalnya harus berinteraksi dengan anak yang lain ya, seperti kita tahu misalnya contohnya Mbak Evi tadi anaknya 3. Kebetulan si kakak sangat dewasa, itu luar biasa dan tidak semua keluarga memiliki yang seperti ini. Belum lagi nanti ada sibling rivalry ya. Belum lagi ada fluktuasi relasi dengan pasangan ya, seperti yang
disampaikan oleh Mbak Evi tadi ya, kalau ibu atau bapak ini nggak sinergi, aduh udah nggak usah di terapi, ngapain sih ke dokter mulu. Itu pun nanti interaksi dengan anak pun juga berdampak. Jadi melihat nih anak jadi aku terapiin nggak ya gitu. Apalagi kebayang aduh ini terapinya bakal panjang. Tadi Mbak Raisa bilang nggak ada obatnya katanya gitu. It's okay, tapi kemudian diralat ya tapi lama prosesnya gitu. Mungkin ya kalau kebetulan kalau Mbak Raisa dalam kondisi yang interaksinya baik gitu ya, kognitifnya baik, tapi bagi penyintas yang mungkin sulit berinteraksi, ya tinggal pasrah sama caregivernya gitu loh. Kalau caregivernya cuma bisa marah, cuma menarik diri, maka nih anak menjadi tidak optimal gitu. Nah itu tantangan-tantangannya Mbak Ima. Oke. Terus apakah ada tips gitu Mbak agar orang tua itu bisa lebih berinteraksi itu secara positif dengan anak-anak yang punya penyakit langka ini? Iya, saya berharap yang pertama itu memang meregulasi emosi. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Emosi apapun nih kan kita sudah bahas tadi ya, emosinya nano-nano gitu ya. Sedih iya, marah iya, jengkel iya, bingung iya gitu kan. Nah ini kita regulasi paling tidak kita belajar yang paling sederhana aja mengolah nafas. Jadi pada saat emosi itu muncul kita menenangkan diri dulu supaya ketemu anak itu nggak mengekspresikan emosi-emosi negatif gitu loh ya, karena seperti yang khususnya dirasakan Mbak Evi tadi ya, walaupun Hafiz itu dengan banyak sekali tadi ya permasalahannya, tapi tetap bisa ngelihat kok ibunya seperti apa, itu bisa ngelihat gitu ya, artinya ngamatin juga ekspresinya ibunya gitu loh. Jadi kita harus pertama memang diharapkan bisa meregulasi emosi. Jadi pas ketemu anak itu kita dalam kondisi yang relatif stabil, itu dulu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan bahwa kita sayang. Sering dipeluk. Ini anak dengan bahasa tubuh ini ya. Tentu ini kan nggak mungkin membahas semua penyakit langka kan ya, tapi secara umum Ya, benar. seperti ini yang diharapkan nih ya, supaya relasi dengan anak ini positif gitu ya ketika berinteraksi. Kita meregulasi emosi dulu, kita tunjukkan bahwa kita sayang, artinya apa? Kita merespon apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Pertama adalah sentuhan fisik, itu yang luar biasa banget dengan segala keterbatasan anak ya. Dan kemudian kendalikan juga ucapan kita, ekspresi kita gitu ya. Jangan sampai juga ngomong gara-gara lo juga gitu ya. Jangan sampai kita keluar kata-kata itu. Kemudian jangan bandingkan dengan anak-anak lain ya. Dan ada satu hal lagi tentang automatic negative thought, yaitu pikiran-pikiran negatif yang muncul secara otomatis yang biasanya terjadi pada orang yang menghadapi kondisi-kondisi sulit seperti ini. Misalnya, secara berlebihan menyalahkan diri sendiri. Ini salah gue, ini gara-gara gue, gitu ya. Atau juga mengharus-haruskan. Nah, ini termasuk mestinya begini nih, mestinya anak gue begini, kenapa enggak gitu ya. Jadi kalau yang di posisi belum acceptance itu masih mengharuskan anak bisa sampai di tahapan perkembangan tertentu. Jadi biasanya nih kalau teman-teman yang masih di posisi yang denial ya, belum bisa nerima kondisi ini. Aduh kok anak gue begini sih, padahal teman-temannya udah bisa, terus harus apa gitu ya. Jadi begitu diagnosis itu ditegakkan, berarti memang kita yang harus mencoba ya. Kita nggak bisa memaksakan, oh harus acceptance nih sampai sekian lama. Tidak, tapi diupayakan gitu ya. Nah, tips-tipsnya adalah itu tadi ya, diupayakan. Kalau sudah mulai membanding-bandingkan, menyalahkan diri sendiri, mengharus-haruskan, nah ini yang namanya automatic negative thought yang perlu dikontrol. Nah, ini harus belajar kalau memang perlu konsultasi dengan ahli, bisa supaya interaksi dengan anak, apalagi anak-anak yang benar-benar bukan yang nggak berdaya sama sekali, yang bisa benar-benar bereaksi dengan orang tuanya. Nah, itu akan melihat kalau ibunya atau bapaknya itu belum acceptance, itu akan terlihat interaksinya nanti tidak optimal. Begitu, Mbak Ima. Oke. Nah, penyakit langka itu kan apa ya?
penyakit yang nggak semua orang tuh paham gitu ya. Masyarakat tuh masih belum paham. Bahkan mungkin tenaga medis sendiri tuh masih belum seluruhnya paham gitu ya. Bahkan dokter aja tuh nggak paham. Jadi kayak Raisa yang cerita akhirnya juga menemukan baru dokter yang pain tadi ya, spesialis pain tadi itu yang padahal sebelum-sebelumnya juga udah ke beberapa dokter gitu kan ya untuk mencari diagnosa dan itu memang menjadi kesulitan kita itu. Nah, boleh nggak sih diceritain gitu ya pengalamannya gitu ketika berinteraksi dengan orang lain seperti teman atau masyarakat secara luas gitu ya ketika tahu gitu ya bahwa aku tuh sakit ini loh gitu. Nah, pernah nggak gitu cerita sama temen gitu ya? Kalau kalau tadi kan mungkin dari segi lingkup yang kecil ya, keluarga gitu. Sekarang di lingkup yang lebih luas gitu ya, ke teman yang sering ketemu gitu ya, mungkin atau mungkin sahabat yang dulu gitu ya, cerita gitu. Itu gimana? Kalau Raisa gimana? Pengalamannya positifnya atau mungkin ada pengalaman negatifnya gitu? Oke, jadi pengalaman interaksi dengan apa namanya di luar keluarga gitu ya kurang lebih. Jadi kalau apa namanya kalau pernah cerita sama teman tentang kondisi ke aku ya karena mau tidak mau aku harus ngasih tahu mengenai penyakit aku ke teman aku karena tadi aku kan udah bilang ya kalau aku dipegang tangannya itu sakit. Jadi harus dikasih tahu gitu kan apa namanya guys gitu aku tuh punya kondisi ini gitu dan aku sensitif kalau misalnya kalian pegang gitu kalau misalnya kalian pegang bagian ini aku tangannya sakit gitu jadi minta tolong kerjasamanya ya gitu jadi mau tidak mau aku pasti menyampaikan itu dan alhamdulillahnya kebanyakan yang aku temui teman-teman aku baik yang waktu aku di biologi UI dan di psikologi UI responsnya kurang lebih positif kali ya aku simpulin aja dulu tapi aku akan nambahin pengalaman yang nggak enaknya juga ada gitu tapi sebenarnya. Nah, maksudnya oh iya gitu, Rai. Oke, makasih ya udah ngasih tahu gitu. Terus jadi mereka hati-hati gitu kalau di dekat aku malah kadang-kadang kayak Rai sebelah mana ya yang sakit, yang kanan kan ya. Oke, jangan aku nggak pegang itu. Jadi ya apa namanya responsnya itu baik karena aku mengkomunikasikannya. Jadi mereka tahu gitu cara berinteraksi dengan aku seperti apa yang harus mereka perhatikan gitu. Nah, terus selain sama teman, lingkup masyarakat yang lebih luas lagi mungkin dosen kali ya kalau misalnya kuliah. Nah, apa namanya karena pada akhirnya aku juga ngasih tahu gitu karena waktu itu semester 1 aku langsung cuti gitu karena benar-benar kesakitan banget kuliah aja kayak mikir aja nggak bisa gitu loh karena setiap hari mengelola sakitnya aja udah capek banget gitu. Jadi semester 1 aku langsung cuti padahal sebenarnya cuti kuliah itu baru bisa semester 3 gitu. Tapi aku emang special case jadi diterima gitu izin cutinya. Pas udah mau masuk semester 2 akhirnya aku ketemu sama dosen pembimbing juga sama ketemu ketua prodi di biologi itu pokoknya gini saya punya kondisi ini dan lain sebagainya terus berusaha dipahami gitu loh oke ya udah kalau gitu mungkin kita sesuaikan gitu program belajarnya gitu karena kan menyesuaikan gitu ya mata kuliah yang harus aku ambil di semester 2 kayak gimana intinya nggak respon negatif maksudnya dibantu gitu ya dari biologinya. Tapi yang aku sayangkan adalah di biologi UI ini, jadi gini kan aku bilang tangan aku kan yang sakit tuh tangan dominan aku tuh tangan kanan gitu. Jadi aku tuh nggak bisa nulis banyak gitu. Maksudnya kalau aku nulis kan nulis pakai tangan, tapi tangan kanannya sakit gitu. Jadi nggak bisa nulis banyak. Nah sayangnya di biologi UI ya, aku tidak menggeneralisasi ini semua kuliah tuh kayak gini peraturannya. Karena di psikologi UI sendiri aja beda. Nah itu tuh aku nggak boleh bawa komputer ke kelas gitu. Aku nggak boleh ngetik nggak boleh ngetik di kelas gitu. Karena emang aturannya harus nulis di kelas gitu. Kan aku nggak bisa ya. Nah jadi akomodasi yang diberikan oleh dosen dan jurusan biologi itu hanyalah aku boleh bawa rekaman gitu ke kelas itu aku ngerekam baru nanti boleh catatannya di rumah di rumah atau di kos gitu waktu itu kosnya waktu itu sama mbakku sih karena aku nggak bisa sendiri kan nggak bisa ngelola sendiri jadi yang aku sayangkan gitu ya pengalaman negatifnya adalah meskipun diakomodasi oleh kampus gitu tapi
akomodasinya tidak sebaik yang aku dapatkan ketika aku pindah ke psikologi. Ceritanya panjang kenapa aku pindah psikologi, intinya aku ngerasa di biologi itu berat banget lah intinya untuk aku gitu, karena biologi itu ternyata berat banget secara fisik, sedangkan aku nggak bisa mengikuti, pada akhirnya down nih, pernah nih perasaan mungkin tadi aku cerita kayak aku happy banget gitu ya, sedangkan ada juga masa-masa ketika down, ketika aku mikir aduh aku bisa nggak ya lanjut di bio, terus ya udah tapi aku pengen kuliah gitu, kuliahnya di mana ya, terus tapi ya setelah bla 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 pertimbangan akhirnya aku milih psikologi UI, dan di psikologi berbeda dengan di biologi tadi, interaksinya fakultas untuk mengakomodasi gitu, di kelas aku boleh mengetik gitu, ujian bahkan aku diizinkan untuk menggunakan komputer gitu, komputer di kelas kan ada ya, kalau ujian aku berbeda dengan teman-teman, aku diizinkan untuk komputer, dan aku juga menjaga integritas aku gitu, aku janji tidak akan menyalahgunakan akomodasi yang diberikan kampus, kurang lebih kayak gitu ya interaksi dengan guru dan dosen. Tapi kadang-kadang juga ada dosen yang kayak care gitu, oh jadi gimana kamu kondisinya gitu, ya udah kalau misal kamu ada apa-apa kasih tahu saya aja gitu, kayak kalau misal kamu butuh bantuan tahu saya saja gitu. Ada dosen yang seperti itu, tapi juga ada dosen yang oh gitu ya, ya udah gitu. Ada juga yang indifferent gitu. Jadi macam-macam gitu reaksinya gitu. Jadi ya memang positifnya itu tadi ya dibantu gitu, karena memang aku butuh bantuan yang mungkin kesannya sepele gitu ya, nulis ngetik di kelas gitu. Tapi itu berarti banget untuk aku, karena kayak ngerekam udah denger di kelas terus di rumah denger lagi tuh kayak capek, nggak efektif gitu, lebih efektif ngetik aja gitu langsung di kelas gitu. Untuk sama dosen atau guru mungkin interaksi kayak gitu ya. Terus kalau untuk masyarakat luas mungkin aku nggak masyarakat pada umum yang orang-orang yang aku kenal gitu ya, stranger gitu, nggak ada yang masalah banget sih. Aku bilang positif ya biasa aja, negatif juga biasa aja gitu. Tapi mungkin kalau misal aku mau sharing cerita dari penyintas yang lain gitu, namanya ada Apert syndrome, bisa Anda cari sendiri gitu ya, Apert syndrome seperti apa. Cuma intinya kayak secara fisik berbeda gitu ya. Memang kayak tangannya itu nggak ada yang maksudnya pendek-pendek gitu, secara fisik wajah tuh berbeda gitu ya. Nah itu ada mereka tuh katanya waktu ke restoran gitu manggil pelayan tuh pura-pura nggak denger gitu pelayannya, sedangkan pelanggan yang lain tuh denger gitu. Jadi kayak ada stigma gitu kali ya. Terus habis itu juga kalau misalnya dia gitu jalan di tengah jalan tuh diliatin gitu, karena mungkin penampilannya gitu berbeda gitu ya. Tapi kan secara kita sebagai penyintas nggak enak gitu ya diliatin gitu. Tapi sebenarnya juga mungkin aku sharing juga mirip juga dengan pengalaman ini adalah, jadi gini, aku tuh kalau ke kampus tuh bawa koper ya, karena aku nggak bisa pakai tas gitu, karena punggungku kan juga sakit gitu ya. Aku bawa koper, terus nah kalau misalnya jalan dari waktu itu tuh aku tinggalnya di kos gitu, terus kalau ke kampus tuh tasnya dibawain sama mbakku gitu. Kalau orang lihat gitu ya, orang lihat mungkin mereka ih kok manja banget mahasiswa tasnya dibawain mbaknya gitu. Nah terus ternyata tuh juga ada gitu orang, aku dengar dari teman aku kalau temennya dia tuh ngomongin aku gitu kayak ih kok ke sekolah tasnya dibawain sih gitu. Aku dengar gitu dari teman aku. Nah kayak gitu tuh kan padahal sebenarnya aku punya kebutuhan khusus gitu, karena aku emang nggak bisa bawa koper ya, maksudnya aku bisa aja ngeret gitu ya, cuma maksudnya jalannya kan nggak lurus, maksudnya jalan kampus itu kayak yang konblok itu loh, jadi nggak bisa digeret gitu di itu gitu, harus dibawain harus. Nah itu aku nggak bisa, masalahnya tangan kiri aku juga nggak kuat bawahnya juga gitu, jadi harus dibantu. Jadi mungkin karena ketika orang lain tidak paham gitu ya tentang penyakit aku, ada kondisi seperti ini, ada juga kesalahpahaman gitu yang bisa terjadi, dan mungkin ngiranya aku anak manja gitu mungkin ya, padahal sebenarnya aku punya kebutuhan khusus gitu sih singkatnya. Jadi ada yang positif juga gitu dipahami dan diterima, tapi negatifnya mungkin kalau bisa aku simpulkan kesalahpahaman kali ya, dari orang lain, karena aku punya kebutuhan khusus yang kelihatannya ya mungkin kalau misal orang-orang lihat aku kayak biasa aja gitu kan, aku kayak biasa aja, aku nggak ada keluhan karena nggak kelihatan gitu kan, rasa sakit nyeri itu kan nggak kelihatan. Tapi karena mereka tidak paham, tidak tahu, jadi ya itu kesalahpahaman terjadi dan rasanya aku juga nggak nyaman gitu. Tapi ya udahlah gitu, karena mungkin mereka nggak paham gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin sebenarnya kalau dari Mbak Raisa mungkin lebih banyak yang positif ya, lebih banyak yang welcome ya, dan mengerti ketika mungkin Mbak Raisa memang menceritakan itu gitu ya Mbak Nisa ya.
ketika menceritakan itu. Nah, mungkin yang sebagian yang kemudian ngelihat, ih kok kayaknya manja gitu ya, kok kayaknya ini itu mungkin itu adalah sebagian orang yang sebenarnya nggak kenal gitu ya sama Mbak Raisa dan nggak paham gitu loh kenapa sampai seperti itu gitu loh. Jadi nggak tahu alasan apa gitu. Mungkin lebih yang kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia tahu pun, mungkin dia kan oh ya it's okay gitu ya. Betul. Sebenarnya akan welcome juga gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Evi ini gimana? Pernah nggak? Kenapa? Aduh, pernah nggak kalau Mbak Evi sendiri pernah nggak gitu ngalamin yang namanya ya itu tadi sama kayak Mbak Raisa gitu ketika interaksi sama orang lain gimana? Apakah orang lain itu tanggapannya jadi positif gitu ya? Cerita gitu maksudnya tentang Hafid gitu bahwa Hafid itu kayak begini-begini gitu ke orang lain gitu. Pengalamannya apakah ada yang positif atau semuanya positif atau mungkin banyak yang negatif atau gimana? Yang jelas sih saat itu dijauhin ya, gitu loh. Dijauhin sama teman-teman tuh dijauhin. Karena dari sekian banyaknya temen, cuman Evi kan yang punya anak berkebutuhan khusus, lalu tuh disalahkan, dibilang, oh anak lo cacat nih gara-gara ini, elunya sih kayak gitu, elunya sih badu, elunya sih kayak gini. Jadi dapat penghakiman ya, gitu loh. Dijauhin, nggak pernah kalau misalnya yang lain pada kumpul, akhirnya nggak diajak kayak gitu-gitu. Terus sampai pada akhirnya ya Evi nulis lagi gitu loh. Evi nulis lagi di sosmed bahwa nggak ada yang minta anak seperti ini gitu. Tapi yang jelas anak ini adalah anak surga, Evi bilang gitu. Evi beruntung punya dia, Evi bilang gitu kan. Karena anak ini tanpa hisap. Terus akhirnya mereka mulai terbuka matanya, mulai ngedeketin, mulai sadar oh iya ya gitu loh. Nggak ada juga anak yang mau dilahirkan seperti itu gitu. Semuanya juga maunya yang baik-baik aja. Dan memang kalau untuk yang paham agama kan memang anak-anak ini kan nggak dihisap gitu. Akhirnya mereka membuka komunikasi lagi dengan Evi. Barulah Evi jelasin. Terus sakit apa sih Vi? Gitu kan. Oh, sindrom. Orang kan taunya orang tuh taunya Down syndrome. Terus setelah aku jelasin dan gini-gini dia mereka cuma bilang wah udahlah tuh puyeng katanya gitu. Yang penting sekarang sehat-sehat aja semuanya. Udah gitu aja sih kalau dari teman-teman ya. Tapi kalau dari orang-orang yang nggak kenal gitu ya seperti biasa diliatin. Ya berasa artis aja lah gitu diliatin terus ditatap dengan yang aneh gitu kan. Terus apalagi kalau Hafid udah mulai kayak kita lagi makan tempat umum terus Hafid udah mulai mukul-mukul meja, gue terus liurnya banyak, itu udah yang orang lihatnya udah aneh banget maksudnya ini ibu jorok banget sih anaknya ngeces gitu kan. Iya. Emang gue pikirin kalau aku sih gitu sih orangnya. Jadi ya cuek aja. Oke, kalau dari segi psikolog nih Mbak Nisa, ada nggak tipsnya untuk penyintas dan keluarganya untuk ngatasin ya ini tadi yang jadi masalah ya, mungkin interaksi dengan lingkungan gitu. Ini kan jadi salah satu tantangan ya, gimana kita nyampeinnya, kemudian kitanya sendiri merasakan apa ya tanggapannya ke orang lain menanggapi hal yang kita ceritain itu kan jadi hal yang aduh gimana ya ngatasinnya emosi kita sendiri gitu. Nah itu gimana? Ada tips nggak Mbak supaya bisa menerimanya gitu ya? Baik, terima kasih. Kalau dari dua contoh Mbak Raisa dan Mbak Evi ini tadi terasa berbeda ya, karena mungkin Ya, kalau betul. Mbak Raisa
Mbak Reza tak nampak gitu. Kalau Mbak Evi ini benar-benar Hafid itu terang benderang di mata orang lain gitu ya, bagaimana kondisinya, sehingga orang lain benar-benar melihat kok seperti itu sih gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi, aduh cara melihatnya seperti itu, ngomongnya juga gitu ya, ada pandangan-pandangan yang negatif. Nah ini dirasakan betul, dan mendapatkan reaksi ketika berinteraksi dengan masyarakat ini sungguh sangat menguras emosi. Jadi kalau Mbak Evi tadi, biarin lah, yo wes lah gitu, itu sudah di tahapan yang memang seharusnya harus ngomong begitu deh pada diri sendiri gitu ya, karena memang kalau menanggapi juga akan lelah gitu ya, akan lelah kita. Jadi memang sangat dipahami bahwa berinteraksi dengan masyarakat ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus itu sungguh berat gitu. Tetap seperti yang tadi, bersama keluarga juga kita memang harus berlatih terus untuk meregulasi emosi. Kalau Mbak Evi udah tenang banget gitu ya, udah cuek banget, ya memang sebaiknya seperti itu. Pertama ya, kita menenangkan diri sehingga apapun yang disampaikan orang itu kita tidak mudah terpancing emosi gitu. Nah, bagaimana menyampaikan kepada orang lain? Kan orang lain juga perlu tahu, misalnya kayak tadi Mbak Raisa bilang, yang supaya saya nggak disenggol-senggol, nggak dipegang-pegang, memang harus diberitahu gitu ya. Jadi Mbak Raisa sudah menyampaikan ke teman-temannya, sehingga ada mengkondisikan ya, ada cara mengkondisikan situasi itu. Nah, ketika beda dengan anak-anak normal, itu membuat masyarakat melihatnya membuat tidak nyaman kita gitu ya. Nah, sebetulnya dengan adanya sosial media di zaman sekarang itu lebih memberikan peluang bagi kita untuk menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya, nggak semua ibu, nggak semua orang tua, caregiver itu punya sosial media gitu ya. Nah, bagaimana berinteraksi dengan orang se-RT misalnya, sekompleks misalnya, kadang-kadang gitu. Ngomong sama teman-teman gimana nih, satu komunitas gitu ya, yang biasa kemana-mana gitu ya. Kalau tadi Mbak Evi ngerasain sempat dijauhin gitu ya. Kalau tidak menggunakan sosial media, maksudnya kan tujuannya mengedukasi masyarakat ya. Aku tuh punya anak begini loh ya, kondisinya itu seperti ini loh ya. Aku nggak menginginkan, anak pun nggak menginginkan gitu ya. Itu penjelasan Mbak Evi tadi. Tapi kalau kita mau menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan sangat sulit ngomongnya karena belum udah dapat stigma gitu biasanya, kita bisa ambil satu orang. Kita pilih satu orang yang membuat kita nyaman, yang bisa nanti memberikan pengaruh pada orang lain gitu ya, misalnya sahabat yang paling dekat, terus kemudian teman itu bisa nyeritain ke teman yang lain, atau nih kalau misalnya di kompleks gitu ya, atau sama ibu ketua RT gitu ya, ngobrol dari hati ke hati, aduh ibu, anak saya itu seperti ini gitu ya, memang butuh perawatan yang agak panjang gitu. Mungkin bagi saya kalau cerita ke semua orang mungkin agak berat, jadi saya ngobrol sama ibu aja dulu gitu ya. Jadi maksudnya apa? Saya tidak membutuhkan apa-apa sih sebetulnya, tapi hanya untuk diketahui saja bahwa memang anak saya kondisinya sakit gitu. Tidak sama, spesial sekali saya mendapatkan anugerah dari Tuhan gitu ya. Itu kalau pengen cerita. Jadi nggak perlu kita ngomong ke semua orang, kalau itu kita tidak mampu kita lakukan. Tapi kalau kita mampu nih ya, pas misalnya arisan RT gitu ya, kita ajak anak kita gitu ya, ibu-ibu, saya perkenalkan ini anak saya, ini baru 3 bulan gitu ya, ada kondisi spesial ibu, itu kalau kita sudah bisa tenang tuh ngomongnya. Tapi kalau tidak tadi ya, tipsnya beritahu satu orang saja dulu gitu. Nah, yang paling penting kita ngomong atau enggak ke semua orang atau satu orang, yang penting adalah tunjukkan bahwa kita sayang pada anak itu. Itu justru yang paling utama. Jadi ekspresi kita ke anak, perilaku kita ke anak, bahasa tubuh kita ke anak, itulah nanti yang akan dilihat oleh orang lain. Dan itu nanti yang diharapkan orang lain bisa ngertiin dan bisa niru apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sembunyiin gitu, terus kemudian kita nggak mau, kita masih denial atau avoid juga, nggak mau bahas soal itu
Bu, anaknya udah lahir ya, gitu misalnya. Ibu, si Hafiz mana gitu? Ada di rumah gitu ya. Nah itu beda gitu. Jadi kalau oh iya ada Hafiz gitu ya. Oh iya anak saya ini baru 4 bulan gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya mereka engage gitu ke kita. Mereka juga nganggap keluarga itu harapannya. Yang nggak memahami perasaan kita juga. Dan penting juga kita melibatkan pasangan dan anak-anak lain ya, anak-anak kita yang lain ya, supaya apa? Karena stigma dari masyarakat itu kan nggak tertimpa kepada kita saja gitu, pada suami kita ya, istri dan suami ini dan juga kakak-kakaknya. Nah, kita ajarin juga nih ngomongnya ke teman-temannya ya, kita tunjukkan perilaku kita ke anak ABK ini sehingga kakaknya bisa ngelihat gitu, suami kita juga bisa ngelihat gitu. Satu hal lagi, jangan berbalas pantun. Jadi kalau ada yang mencela itu apa nggak perlu dibales, nggak perlu dibales dengan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kalau mereka ngomong negatif, kita nggak perlu membalas dengan kalimat yang negatif. Jangan lupa tetap senyum gitu ya. Karena apa sih? Karena kalau kita berbalas pantun, kita ngomong negatif juga ke mereka, ngebales ngomong yang negatif, maka pandangan mereka terhadap kita jadi negatif. Jadi paling enggak ya udah diem aja gitu ya. Kita tunjukkan bahwa kita sayang pada anak, kita percaya diri pada anak gitu. Itu Mbak Ima. Oke. Kemudian Mbak Raisa sama Mbak Evi nih, apa sih yang jadi harapan ya bagi masyarakat atau orang-orang mungkin di sekitarnya Mbak Raisa sama Mbak Evi ketika mereka berinteraksi dengan Mbak Raisa sendiri ya sebagai penyintas atau Mbak Evi nih yang sebagai keluarganya Hafid gitu. Harapannya gimana sih untuk masyarakat gitu? Maunya kayak apa? Mungkin Mbak Evi dulu. Mic-nya dinyalain dulu, Evi. Lupa, maaf. Ya kalau harapan Evi sih ya untuk ke masyarakat, tolonglah jangan fokus sama kekurangan anaknya, itu aja sih. Karena anak nih kalau apa dia beda, tapi dia tuh punya kelebihan yang lucu loh gitu loh sebenarnya, yang buat kita tuh sebenarnya hiburan banget gitu dan pelajaran banget gitu. Mereka tuh nggak yang namanya ada dendam sama orang, mereka tuh nggak marah sama orang, dan itu kan yang harus kita pelajarin sebenarnya. Makanya kalau bisa jangan ya fokus sama kurangnya, jangan fokus sama jeleknya, tapi lihat dia tuh lagi dari sisi yang beda aja, kenapa gitu loh. Kalau mau misalnya penasaran, sapa aja gitu loh. Nggak akan digigit juga kan gitu loh, nggak akan ditabok juga, maksudnya nggak akan gimanain juga kan. Kalau kita disapa baik-baik masa iya mau ngegas, kan nggak mungkin gitu. Cuman kalau misalnya udah dipandang kayak gitu, orang kenapa sih gitu loh, kok aneh sih kan gitu. Kadang-kadang tatapan mata tuh gitu, apalagi kalau udah ekspresi muka yang gitu, itu udah yang gitu banget gitu loh. Kenapa lo gitu. Terus harapannya itu aja sih kayaknya, terima aja, kan mereka juga sama-sama manusia, nggak ada yang beda kok, orang di mata Tuhan juga sama aja. Intinya apa, mereka punya istimewanya masing-masing tuh, terus nggak ada juga yang salah sama penciptaan Tuhan tuh, nggak ada yang salah, mungkin cara pandang kita aja yang salah, itu aja. Oke, kalau Raisa sendiri gimana? Oke, harapan yang pasti benar banget, aku setuju banget sama Mbak Evi gitu ya. Jangan fokus kekurangan kita, jangan anggap punya asumsi kalau misalnya orang dengan penyakit langka atau anak berkebutuhan khusus tuh yang dilihat kurang-kurangnya aja gitu. Tapi padahal kita punya potensi yang setiap penyintas atau setiap anak gitu ya punya gitu. Dan yang terpenting adalah terkait dengan kelebihan tersebut gitu ya, kita bisa fokus ke aspek-aspek positif
terkait dengan itu juga ya kita buka akses seluas-luasnya gitu untuk para penyintas dan anak-anak ABK untuk berkarya di masyarakat gitu. Karena salah satu tantangan kita adalah yaitu tadi diskriminasi gitu, mungkin di tempat kerja atau di kuliah dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku mungkin kuliah, tempat kerja, atau di beberapa tempat gitu. Yaitu tadi membuka akses bagi kita untuk bisa berkarya gitu. Contohnya aja aku punya CRPS tapi ya pamer dikit aku mapres gitu ya, mahasiswa berprestasi. Itu dimungkinkan ketika mapres itu tidak ada kriteria harus sehat secara fisik gitu. Nah, yang pada beberapa kesempatan ada juga loh sesuatu bisa juga dibuka untuk kesempatan bagi kita untuk berkarya. Karena mungkin aja gitu ya sebagai mungkin dari sebagai tempat kerja gitu ya, sebagai manajer di tempat kerja atau enggak misalnya teman dan lain sebagainya, mungkin melihat kita kasihan gitu ya, nanti kalau misalnya Raisa diminta kayak gini nanti dia capek, nanti dia sakit, nanti gimana. Sebenarnya itu benar juga sih gitu, dan aku menghargai gitu mereka kasihan dan perhatian gitu ya sama kita. Tapi kalau misalnya kita berasumsi kalau misalnya dari awal anak ini pasti tidak bisa, orang ini pasti nggak bisa, padahal sebenarnya dia mau dan bisa gitu ya, itu kesalahpahaman gitu terjadi gitu. Dan kalau misalnya aku sih harapannya mereka jangan berasumsi kita nggak bisa, tapi tanyain dulu aja gitu, kira-kira memungkinkan nggak kamu kayak gini gitu. Nanti balik lagi terserah penyintas bisa bilang ada yang bilang bisa atau enggak gitu sih. Jadi kesimpulannya tadi fokus pada bisa lebih fokus ke aspek-aspek positif dari kita, percaya kalau kita punya potensi dan orang-orang yang berdaya, dan memberikan kesempatan kita untuk berbaur dan berkarya di tengah masyarakat gitu sih mungkin dari aku. Oke. Tadi itu kan yang udah dijelasin sama Mbak Raisa sama Mbak Evi, bisa dilihat bahwa sebenarnya penyintas sama keluarganya itu kan menginginkan masyarakat itu menerima ya Mbak Nisa ya, menerima dan berinteraksi itu secara positif gitu. Lihat aja tadi kayak Mbak Evi bilang, lihat dong lebihnya gitu ya, jangan lihat kurangnya si anak gitu ya Mbak ya. Nah, dan mengapa sih sikap dan perlakuan yang positif dari masyarakat itu penting dan diperlukan bagi penyintas dan keluarganya, Mbak? Kalau menurut Mbak Nisa gimana? Iya, betul yang disampaikan Mbak Evi dan Mbak Raisa tadi ya, Mbak Ima ya, bahwa jangan ngelihat kayak gitu dong, gitu ya, jangan meremehkan dulu, gitu ya. Tanya aja kalau memang perlu tahu, gitu kan. Dan kalau pengen tahu tanya aja, gitu ya, Mbak Nisa ya. Dan jangan juga meremehkan di awal tadi kalau Mbak Raisa bilang gitu ya. Iya. Kenapa sih ini penting ya? Stigma-stigma di masyarakat ini sangat berdampak memang bagi penyintas maupun bagi keluarganya. Karena ini mempengaruhi kepercayaan diri, mempengaruhi konsep diri, melihat dirinya seperti apa. Dan ini berdampak pada semangat untuk terapi misalnya, karena stigma-stigma negatif yang diterima dari masyarakat itu berisiko bagi keluarga maupun penyintas akan merasakan atau berperilaku yang menjadi tidak optimal ya. Misalnya kalau orang tua, misalnya Mbak Evi tadi diperlakukan seperti itu, terus menjadi tidak percaya diri, lalu anaknya disembunyikan, misalnya gitu. Lalu menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka terapinya tidak akan optimal. Nah, ini risikonya nih, dampak negatif dari stigma yang ketika berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ini menjadi penting sekali, mempengaruhi kepercayaan diri. Dan juga mempengaruhi pengembangan potensi. Tadi fokus aja pada kelebihan. Iya. Jadi kalau berinteraksi dengan masyarakat, orang lain itu masyarakat itu hanya fokus pada kekurangannya, maka potensi yang dimiliki oleh penyintas ini nggak optimal dikembangkan oleh keluarga maupun oleh terapisnya, karena mau terapi aja ogah gitu ya, malu dan sebagainya gitu. Dan supaya apa sih kalau dukungan sosial ini lebih baik ya, menjadi penting karena penyintas maupun caregiver-nya itu merasa nggak sendiri, merasa semangat gitu ya, dan bahkan bisa merasa dapat referensi juga karena berinteraksi dengan orang lain. Pentingnya berinteraksi dengan baik itu
justru ketika ngobrol sama teman-teman dan bahkan bisa masuk komunitas seperti IC4RD ini, dapat banyak sekali informasi positif gitu, dapat referensi yang baik untuk pengembangan potensi dan terapi bagi anak-anaknya gitu. Begitu Mbak Oke. Ima. Dan mungkin ada nggak sih Mbak tips untuk masyarakat umum ya, atau orang-orang di sekitar penyintas? Mungkin kalau orang-orang sekitar penyintas itu mungkin tahu ya kondisinya ya, tapi kalau orang-orang umum tuh nggak tahu gitu, kayak misal tadi ngelihat Hafid gimana sih ngelihatnya gini banget gitu kata Evi gitu ya. Nah itu ada tipsnya nggak sih Mbak gitu, Iya. ketika ingin berinteraksi gitu dengan anak berkebutuhan Iya. khusus, atau Oke. mungkin kayak Raisa tadi ya ngelihat dibawain tas gitu ya, mungkin apa mau tanya segen atau gimana gitu. Nah itu ada tips nggak untuk masyarakat Iya. umum gitu, supaya mereka itu nanyanya itu mendukung, bukan nanyanya menjadi merendahkan, mungkin gitu ya Mbak Nisa. Betul gitu ya. Jadi kalau nggak tahu persis malah ngejudge ya. Iya Tuh anak betul. males banget gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk masyarakat sama persis dengan yang disampaikan Mbak Evi dan Mbak Raisa tadi gitu, jangan dipandang sebelah mata gitu ya, jangan ngejek, kontrol ekspresi kita. Jadi kalau kita kaget, iya, jadi sangat sangat bisa dipahami bagi masyarakat ngelihat anak berkebutuhan khusus yang nampak gejalanya ya, misalnya seperti Hafiz ya yang dirasakan oleh Mbak Evi itu sangat-sangat wajar kalau kita kaget misalnya ya, tapi segera kendalikan diri ya, kontrol emosi kita, apalagi juga ucapan kita. Jadi kalau begitu melihat anak yang berkebutuhan khusus yang benar-benar nyata gejalanya, segera ubah. Jadi sangat normal kalau kita kaget, kita bingung kenapa sih ini anak gitu ya. Tapi kemudian kita segera mengontrol emosi kita, ekspresi kita supaya kita menjadi lebih netral melihatnya. Lalu menjaga ucapan, jadi kontrol diri, kata-kata yang memang tidak perlu, yang kira-kira menyakiti perasaan, ya tidak perlu kita ucapkan. Boleh bertanya, seperti Mbak Edi tadi, sebetulnya kepengen jelasin loh, sebetulnya ya kalau bertanyanya baik-baik, Ibu anaknya sakit apa gitu ya, kita bertanya seperti itu, Ibu anaknya sakit apa gitu. Oh namanya ini diagnosisnya, oh iya, sejak kapan Ibu? Oh iya ya. Cukup bertanya secukupnya kalau kita baru kenalan aja ya, atau kalau misalnya kita sama-sama berada di ruang tunggu yang cukup panjang kesempatannya, kita boleh ngobrol gitu ya. Jadi dengan diberi kesempatan menjawab, ya, menjelaskan, itu jauh lebih baik. Dan satu hal lagi juga, sebetulnya saya yakin para caregiver dan penyintas ini nggak pengen dikasihani. Itu yang penting. Ih kasihan banget ya, kayak gitu ya. Tidak harus berlebihan itu. Tapi kita boleh memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu dia butuh apa? Kita tanyakan, Ibu ada yang bisa saya bantu? Kalau tadi teman-temannya Mbak Raisa, lo mau dibantu apa gitu ya, gitu. Dan Mbak Raisa tinggal menyampaikan, udah gue cukup gitu. Lo bisa bantuin ini nggak gitu? Paling nggak seperti itu lebih nyaman gitu ya. Dan misalnya nih para ibu ya yang bawa stroller bagi bayinya yang masih bayi, misalnya ABK-nya, apakah perlu dibukain pintu, dipencetin nomor atau lift gitu ya, atau dibantu ngangkat ketika harus naik eskalator. Nah, hal-hal seperti itu tanyakan. Ibu bisa perlu dibantu begitu ya. Kalau misalnya si ibu nggak merasa perlu dibantu, akan disampaikan tentu. Nah, hal-hal ini penting sekali karena ini yang membuat ibu atau caregiver itu nyaman atau tidak. Nah, lalu setelah itu ini tuh di awal-awal begitu ya. Yang penting kalau kita sudah berinteraksi dengan baik dengan caregiver atau penyintas, lalu sebagai masyarakat kita bisa memberikan akses informasi tentang penyakit itu, tentang tempat terapi, tempat dokter ya, atau referensi bacaan-bacaan yang bisa dipelajari oleh orang tua, itu bisa disampaikan juga. Lalu masyarakat itu diharapkan bisa merengkuh
para caregiver dan penyintas ini untuk bersama-sama beraktivitas gitu ya, supaya mereka tidak menarik diri. Jadi mereka bisa bersama-sama beraktivitas. Lalu satu hal terakhir yang paling penting bagi masyarakat adalah memberikan gambaran atau informasi tentang what if solution yang selalu saya sampaikan nih ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dipahami oleh caregiver maupun penyintas, kalau kita sebagai masyarakat paham, kita bisa jelasin gitu ya. Ada kondisi-kondisi sulit yang mungkin akan dihadapi nih. Ini khususnya memberikan gambaran what if solution ini di komunitas ya, yang bisa memberikan informasi ini. Maksudnya adalah, kalau anak gue pingsan gitu, anak gue kalau kejang itu mesti ngapain ya? Nah, kalau kita punya informasi, ayo disampaikan. Barangkali ibu baru ya, ibu yang baru saja mendapatkan diagnosis ini belum paham. Nah, ini hal-hal yang justru konstruktif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan ABK atau keluarganya. Begitu, Mbak. Oke, ini kayaknya waktunya sudah lama maksudnya. Kita ngobrol nggak berasa banget. Sebelum ini nih kayaknya di chat nih yang masuk nih ada yang angkat tangan juga ini. Ada Mas Edi nih angkat tangan. Kayaknya mau nanya, tapi sebelum kita sesi tanya jawab, kita foto dulu ya sebelum pada kabur semua ini pesertanya, kita foto dulu. Mohon bisa di on cam para peserta. Oke. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Belum Mbak. Sebentar. Masih nunggu yang lain. Oh, masih belum. Masih ada lagi ya yang belum on cam. Oke, udah kali ya. Ada 4 slide nih Nah, ini kalau di masih aku. ada. Oke, udah semua? Masih ada yang mau on cam lagi? Saya tungguin. Udah nggak ada kayaknya. Ya udah. Mulai ya slide. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin, Mbak. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, terima kasih. Mbak Ima, maaf ke mute. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab ya. Tadi sepertinya ada yang raise hand, tapi udah hilang lagi raise hand-nya. Oh, Mas Edi. Ya. Mas Edi mau nanya apa? Ke siapa, Mas Edi? Silahkan. Ke Mbak Anissa. Oke, ke Mbak Anissa. Ini Mbak, saya tuh penyintas neurofibromatosis. Terkadang kalau di luar itu ya kalau dilihat orang kadang di sini, tapi saya gini Mbak, ya sekarang sudah cuek aja, tapi yang ingin saya kan gini, kadang Mbak itu pelariannya gimana untuk menghilangkan itu Mbak? Sama satu lagi ya, saat ini saya di Kabupaten Magelang itu sedang ikut di komunitas disabilitas, hanya agar bisa mengedukasi masyarakat untuk menghapus stigma di masyarakat tentang penyakit langka itu aja. Maksudnya pelarian itu apa, Mas Edi? Apakah untuk mengatasi misalkan sedang
sedang bingung atau sedang stres, itu pelariannya Oh, saya oke. rokok itu. Bagaimana Oh, agar bisa jadi maksudnya mengurangi kalau Mas Edinya lagi stres nih Mbak Anissa gitu, pelariannya yang mungkin ke hal yang lebih positif gitu kali ya, Mas Edi ya. iya, iya. Nah, itu apa ya Mbak enaknya gitu. Jadi ya jadi nggak ngerokok gitu loh pelariannya, karena selama ini mungkin pelariannya jadi ngerokok karena ngelihat kondisinya kayak begini, jadinya pelariannya yang lebih positif itu apa yang mesti harus dilakukan Mas Edi gitu. Iya, itu aja Mbak. Terima kasih Mas Oke, Edi. terima kasih Mas Edi. Mas Edi. Senang sekali Mas Edi hadir di sini ya. Artinya punya keinginan yang baik untuk berinteraksi ya, untuk mendapatkan insight dari teman-teman nih di sini nanti yang ketika ngobrol-ngobrol tadi. Satu hal yang ingin saya koreksi bahwa Mas Edi beraktivitas di komunitas disabilitas di Magelang ya tadi kalau nggak salah, itu sebagai pelarian gitu. Saya mungkin malah justru bagaimana sih ini kan tadi merasa nggak nyaman ya sebetulnya dengan berinteraksi dengan orang lain. Justru kata pelarian ini yang kita ubah yuk gitu ya. Kita nggak menganggap ini sebagai pelarian, tapi ini sebagai aktivitas positif saya gitu. Ini yang harus diyakini diri sendiri ya, bahwa saya melakukan aktivitas di komunitas ini untuk membantu orang lain. Kenapa sih? Karena ini harus diyakini bukan sebagai pelarian, karena justru ini yang akan nanti kalau itu diyakini menimbulkan kepercayaan diri. Jadi merasa bermanfaat, bukan hanya sekedar berlari, tapi merasa bermanfaat dengan terhadap orang lain, inilah nanti yang bisa sedikit demi sedikit menimbulkan kepercayaan diri. Terus gimana supaya nggak ngerokok? Nah ini kendalinya jadi panjang ya. Jadi kalau pengennya nggak ngerokok, nah ini perlu terapi yang panjang ya. Kadang-kadang orang cuma mengatakan ya udah jangan ngerokok gitu ya. Tapi diperlukan terapi juga untuk nggak ngerokok. Tapi yang paling penting adalah mindsetnya Mas Edi, bahwa yang saya lakukan ini positif, bukan pelarian. Dan kalau misalnya agak sulit dengan berinteraksi dengan banyak orang, dengan sahabat, jadi selalu berdekatan dengan sahabat dulu satu-satu gitu ya. Bagaimana reaksi orang lain terhadap kita itu tergantung bagaimana kita menampakkannya pada orang lain. Jadi kalau orang lain kita menunjukkan diri bahwa enggak, aku tuh enggak menarik, oh aku tuh enggak disukai oleh orang, maka akan nampak tuh pada saat kita ngomong. Tapi kalau kita yakini bahwa oh saya memiliki penyakit ini, iya. Tapi saya punya kelebihan ini. Saya bisa memberikan manfaat loh di komunitas ini, saya memberikan edukasi loh, saya memberikan semangat loh pada teman-teman gitu. Nah, kebermanfaatan inilah yang nanti bisa menimbulkan munculnya kepercayaan diri insya Allah gitu. Mas ya. Jadi pada mindset kita. Terima kasih Mas Edi. Oke, makasih Mbak Nisa. Ini lanjut ke pertanyaan di chat ya Mbak ya. Kayaknya ini udah banyak banget. Ada dari Mbak Santi ya. Selamat siang Mbak Nisa. Mau tanya bagaimana cara mengatasi rasa hati yang seketika menjadi sedih jika melihat anak yang seusia ABK saya tapi sudah bisa ini itu. Bagaimana mengendalikan rasa pengen anak kita juga seperti itu? Makasih. Iya, betul. Ini yang benar-benar banyak dirasakan ya, tentu ya, Mbak Ima ya. Orang tua itu pengen, aduh dia seumuran anak gue, dia udah bisa lari-lari, anak gue belum bisa gitu ya. Itu anak udah bawel banget. Anak gue belum. Oh iya, aku gitu. Benar. Tapi kenapa Mbak Ima bisa mengendalikan itu karena apa ya? Kita melihat fokus pada hal yang dimiliki anak. Jadi kalau kita rasakan kepengen itu normal Mbak Cantik. Normal banget. Jadi itu dulu yang kita terima.
bahwa aku merasa iri ya, kalau ini ya irinya pun juga dalam tanda petik bahwa ya normal Mbak, nggak apa-apa gitu ya, bahwa perasaan itu adalah sangat normal, nggak apa-apa dan diterima perasaan itu gitu ya. Nah, pelan-pelan yang kita perhatikan adalah hal-hal yang dimiliki oleh anak, bukan yang tidak dimiliki anak. Itu yang dilihat pelan-pelan. Pasti ada. Tadi Mbak Evi tadi bilang, iya anak gue lucu, tahu nggak sih? Sesederhana itu. Dan kalau kita bisa menemukan itu, disitulah kebahagiaan kita muncul. Jadi kalau kita fokus, coba kita lihat ya, pada saat dia tidur, pada saat dia meminta sesuatu lalu menatap mata kita, apa istimewa anak itu? Nah, disitulah nanti akan kita temukan ada hal-hal baik yang dititipkan oleh Tuhan kepada anak itu yang bisa kita lihat. Dan hanya mata kita yang penuh kasih sayang bisa melihat. Sekali lagi, hanya mata kita yang penuh kasih sayang yang bisa melihat kelebihan anak itu. Dan itu yang harus kita yakini. Nah, kalau kita sudah yakin itu, nanti rasa kepengen itu menjadi biasa, tapi tidak menggebu-gebu. Jadi kepengennya tetap pasti, nggak mungkin nggak. Kepengennya pasti tetap, tapi tidak menggebu-gebu untuk diwujudkan. Dan itu nanti sampai di tahapan acceptance bahwa anak saya memang nggak bisa seperti itu. Jadi sama persis dengan tipsnya Mbak Evi dan Mbak Raisa tadi, fokus pada hal-hal yang positif yang dimiliki anak. Dan itu ibu yang bisa melihat. Gitu, Mbak Sa. Oke, kalau nyontek sama omongannya Pak Gunadi minggu lalu nih, ngomongin soal anak juga, tumbuh kembang anak. Yang kita fokuskan adalah kita bukan ngebandingin sama anak orang lain gitu loh, tapi ngebandingin sama anak itu sendiri, bahwa sebenarnya anak itu mengalami pertumbuhan kok gitu loh, mengalami yang tadinya nggak bisa, bisanya begini gitu loh. Sekarang tuh dengan tahapan-tahapan gitu ya, mungkin dengan terapi-terapi gitu, sekarang udah bisa begini gitu loh. Jadi bukan membandingkan dengan orang lain, bukan membandingkan sama anak lain, tapi lebih melihat sama anak itu sendiri. Mungkin gitu ya Mbak Nisa ya, lebih melihat anak itu sendiri. Betul, ngelanjutin tips itu ya Mbak Ima. Penting juga seperti persis yang dilakukan oleh teman-teman di IC4RD ya, Mbak Nanda, Mbak Ima, dan teman-teman yang lain, merekam progres. Nah, itu nanti bisa membandingkan tadi yang dimaksud dengan Mbak Ima tadi, membandingkan dengan kemampuan anak itu sendiri. 3 minggu yang lalu seperti apa sih, hari ini seperti apa sih? Ayo, boleh ya difoto, direkam, ya divideoin. Nah, nanti ada kegembiraan tersendiri yang bisa kita rasakan ketika ada progres itu, gitu Mbak ya. Oke. Ini ada lagi yang tanya, sebaiknya gimana sih cara kita nih orang lain berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki rare disease agar mereka merasa nyaman? Tadi sudah ya Mbak ya. Tadi udah ya, yang tadi udah dijelasin. Kemudian mau tanya ke Mbak Evi, sesama orang tua penyakit langka, bagaimana cara menyampaikan tentang kondisi anak kita kepada orang tua kita atau mertua kita supaya mereka nggak menyalahkan, mungkin gitu ya, maksudnya pasti mereka menyalahkan kita sebagai orang tua yang salah gitu. Gimana Mbak Evi? Kalau Evi sih yang jelas kan pasti akan berdebat ya nantinya, karena Evi nggak suka berdebat, jadi ya udahlah gitu loh. Kalau memang disalahin ya udah, salah saya, itu aja. Karena memang apa ya, kalau Evi bisa bilang sih punya ABK terus jalanin hidup, Mbak Anissa adalah penerimaan, terima diri gue salah, terima diri gue nggak baik, ya, maksudnya bukan merendahkan ya, nggak gitu, bukan jadi underestimate gitu sama diri sendiri, nggak gitu. Tapi jadikan kelemahan-kelemahan itu adalah kekuatan gitu. Daripada kita harus berdebat sama orang tua, ya udah salah gitu. Tapi kalau bisa dibilang, tapi dijelaskan sama orang tua, ke orang tua bisa baik-baik kan gitu. Maksudnya nggak ada sih Bu sebenarnya yang mau seperti ini gitu loh. Kalau bisa milih dan bisa ngulang lagi,
pun Evi maunya ya anaknya yang sempurna, tapi sempurna tuh kayak apa gitu loh. Kalau memang sudah Allah kasihnya yang seperti ini tuh Evi harus bisa apa gitu. Kalau misalnya ibu gitu atau keluarga nggak mau nerima ya udah gitu. Insya Allah tuh bisa kok rawat sendiri. Evi gitu dulu tuh. Dan memang saat itu tuh kalau kumpul keluarga, Evi dikurung di kamar dengan bilang ya udahlah jangan keluar-keluar malu-maluin gitu di kamar aja. Gitu. Ya udah, gitu mau diapain lagi. Terus karena ada sindak tili itu di kaki, kakinya rapat, jarinya harus dikos kaki. Bilangnya tutupin nanti malu dilihat orang. Ya udah ditutupin gitu. Terus alhamdulillah ya, sebenarnya bukan alhamdulillah sih, tapi kalau udah begini jadinya alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita tahu diagnosa itu setelah bercerai. Setelah berapa tahun bercerai ya? 4 tahun atau 3 tahun bercerai waktu itu. Jadi nggak ada lagi Evi harus jelaskan ke mertua gitu. Evi cuma jelaskan ke bapaknya seperti itu dengan tanggapan yang seperti itu. Oh ya wis, sudah cukup tahu aja. Terus ngejelasin ke orang tua Evi sendiri pun nggak usah gitu menurut Evi, karena komunikasi hubungan yang baik sama keluarga Evi itu gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu gimana ya Mbak? Udah sih gitu. Iya udah salah gitu aja. Mau diapain kalau salah terus maunya gimana? Kalau Evi tuh gitu sih orangnya. Mau dimasukin lagi ke perut gitu kan. Mau diapain lagi gitu. Kalau misalnya mau amit-amit gitu ya, kadang-kadang kan mertua tuh suka yang ngomong tuh nyelekit, udah ceraiin aja. Kan ada tuh yang kayak gitu, orang turunan yang nggak bagus, ada tuh yang kayak gitu. Ya udah gitu. Memang kalau memang udah harus jadi sendiri, harus istilah katanya dibuang gitu, tanda kutip. Ya wis gitu loh. Apalagi kalau misalnya nggak ada dukungan dari suami ya gitu. Tapi kalau misalnya ada dukungan dari suami kan bisa minta tolong sama suami, tolong dong jelasin ke nyokap lo, tolong dong jelasin ke ibu gitu loh. Nggak ada, gue nggak mau juga punya anak cacat, tapi kan gue bikinnya nggak sendirian, katanya yang kayak gitu. Jadi semuanya memang perlu bisa diobrolin sih. Apa itu masih punya suami kan masih bisa dirembukin. Tapi kalau udah nggak dapet support dari suami, ya udah terima aja gitu. Allah nggak tidur kok, enggak. Kalau dibilang kamu sendiri, enggak, kamu nggak sendiri. Ada Allah, itu aja sih aku cuma bisa bilang itu aja, aku cuma bisa support itu aja, dan itu yang aku jalanin gitu. Makasih. Itu Mbak Ina. Oke. Kalau dari Mbak Nisa, gimana Mbak Nisa? Mungkin ada step-stepnya gitu Mbak. Kalau mertua tuh enaknya, kalau aku sih lebih enaknya suami memang yang ngomong gitu ya Mbak ya. Kalau kita yang ngomong tuh kayaknya ngerasa kayak ngelangkahi gitu nggak sih Mbak? Kalau dari Mbak Nisa gimana sarannya nih? Saya masih mute ternyata ngomong. Oke. Di kondisi setiap orang bisa berbeda gitu ya. Kalau Mbak Ima ngerasa aduh kalau ngomong ke mertua langsung nanti suami gimana gitu ya, ngelangkain gitu ya. Tapi ada juga loh yang mungkin suami sendiri mau menyampaikan itu tidak semudah itu. Bisa juga, atau informasi yang dia miliki terbatas tentang penyakit itu. Nah, ada hal-hal yang juga perlu dilihat kondisi suami seperti apa. Kita yang tahu banyak tentang diagnosis ini, kita yang misalnya lebih enak ngomong dengan mertua, silakan ngomong langsung dengan mertua. Tapi kalau dalam kondisi
suami itu lebih leluasa nanti ngomongnya. Aku ngomong ke suami dulu deh, biar suami yang ngomong ke mertua juga bisa. Jadi tergantung kondisi suami memungkinkan untuk ngomong langsung atau tidak. Karena saya melihat juga ada suami yang, aduh, ntar kalau gue ditanya-tanya nggak ngerti deh jawabannya apa gitu. Ada mending lu aja deh lah ngomong langsung. Yang mungkin kebetulan cukup terbiasa ngomong dengan mertua. Jadi bisa dilakukan dua-duanya Mbak Ima. Bisa kita langsung, bisa juga lewat suami gitu menurut saya. Kalau dengan orang tua pun demikian juga ya. Ada loh yang diri sendiri si ibu ini yang nggak kuat ngomong sama orang tuanya, nggak tega ngelihat. Kalau tadi Mbak Evi ya mendapatkan perlakuan yang mungkin nggak nyaman ya, yang terpaksa diminta untuk menyembunyikan. Kalau ada orang tutupin, itu kan sebetulnya berat bagi Mbak Evi ya. Itu yang ngomong aja nggak kuat gitu sama orang tuanya sendiri, tapi dibantu sama suaminya gitu. Jadi silakan menyesuaikan. Kita nggak perlu memaksakan diri saya yang harus ngomong gitu ya, atau suami yang harus ngomong. Silakan bicarakan berdua gimana enaknya gitu. Karena setiap orang dalam kondisi yang berbeda menghadapi kondisi yang tidak nyaman ini. Gitu, Mbak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini buat Mbak Raisa. Izin bertanya buat Mbak Raisa, awal-awal merasa sakit di bagian lengan itu ketika kapan? Tadi kayaknya udah dijelasin ya. Dan reaksi awalnya gimana? Itu tadi juga sebagian besar udah dijelasin. Terus Mbak Ira, tadi pertanyaan dari Mbak Ira. Selamat sore, putri saya penyintas autoimun diphtheria nodosa dengan Raynaud syndrome. Karena Raynaudnya hampir semua jari-jari tangan dan kakinya copot, tinggal setengah. Izin bertanya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Mungkin ke Mbak Nisa ya, gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak? Mbak Ima, saya melihat sekilas hampir semua pertanyaannya seperti itu. Menimbulkan kepercayaan diri pada diri sendiri maupun juga anak. Gitu. Juga termasuk bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri bagi si kakak. Nah, ini ada benang merahnya nih kalau saya melihat ya, walaupun nanti boleh dibacakan pertanyaannya, tapi secara umum banyak sekali yang memang muncul terjadi adalah merasa tidak percaya diri dengan kondisi ini gitu ya. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa anak ini atau si kakaknya juga percaya diri itu sangat bergantung pada kepercayaan ibu, kepercayaan diri ibu. Terjadi vibrasi, terjadi getaran. Iya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau si ibunya panik ketika ada orang lihat, si ibunya terpancing emosi ketika mendapatkan stigma, ya itulah yang ditangkap oleh anak maupun kakaknya atau adiknya. Jadi ketika ibunya tenang, oh iya, anak lo kenapa sih? Anak saya istimewa, penyakitnya namanya ini. Itu didengar loh sama anak. Kalau tidak ada gangguan pendengaran, ya paling tidak melihat ekspresi ibunya. Jadi kalau melihat ibunya ekspresinya, kan kelihatan tuh muka saya tadi kelihatan kayak gitu. Itu pun yang ditangkap oleh anak maupun kakaknya atau adiknya. Jadi itu menjadi role model. Jadi kepercayaan diri anak maupun kakaknya maupun bahkan suami kita, ya itu tergantung bagaimana kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana membangun kepercayaan diri kita sendiri, ya itu tadi yang kita bahas. Fokus pada hal-hal baik atau progres baik dari anak-anak kita. Gitu, Mbak. Oke. Ada lagi yang nanya ke Mbak Nisa, gimana caranya mengedukasi kakak dari anak berkebutuhan khusus? Bahwa adiknya itu butuh perhatian lebih. Jadi kalau tadi Mbak Nisa bahasnya adalah percaya dirinya, sekarang itu siblingnya nih Mbak, sibling rivalry-nya Mbak. Nah, pasti ada mungkin iri karena ngelihat mungkin adiknya lebih diperhatiin, lebih lah gitu, butuh perhatian yang lebih gitu ya, dibandingkan kakaknya gitu. Nah itu gimana Mbak? Cara mengedukasi si kakak? Perlu kita akui ya, memang bahwa kita nggak kerasa kadang-kadang fokus kita ke ABK ya, karena memang energinya, waktunya gitu ya, segala sesuatunya banyak terfokus ke ABK dan si kakak atau si adik
kadang-kadang terabaikan gitu ya. Nah, ini kalau disadari betul, maka kita segera mengingatkan diri gitu ya. Hari ini, cara mengingatkan dirinya adalah hari ini udah ngobrol sama si kakak belum? Sederhana aja gitu. Jadi sebisa mungkin kita berinteraksi. Jadi berapa jam tadi kita ngurusin si ABK gitu kan, tapi tetap ingatkan diri kita. Jadi cara mengingatnya adalah misalnya sebelum tidur, tadi aku udah ngobrol belum ya sama si kakak? Kalau belum, ayo bangun sebentar, masuk kamar dia sebelum dia tertidur. Jadi itu, jadi luangkan waktu walaupun hanya 1-2 menit untuk berinteraksi dengan kakak. Jadi dengan mengingatkan diri, aku udah ngobrol sama kakak belum ya? Itu yang pertama. Supaya apa? Walaupun porsi dalam sekian jam itu lebih banyak ke ABK-nya, tapi tetap kita memberikan perhatian khusus. Jadi ada ngedate khusus dengan si kakak. Kita harus menyiapkan diri, meluangkan waktu itu. Walaupun tadi hanya 1-2 menit. Tunjukkan bahwa kita perhatian dengan menanyakan bagaimana perasaan dia hari ini. Artinya apa? Kalau dia kesel sama si adik karena diperhatikan. Jadi sebetulnya kesel sama si mama, ya bisa juga, tapi dia ekspresinya kesel sama si adik. Juga itu bisa terjadi. Nah, pada saat itu kalau kita bertanya pada si kakak, maka itu bisa terilis gitu ya, terekspresikan kejengkelannya. Gimana perasaan kakak hari ini? Oh, sebel sama mama. Dari tadi mama ngurusin adik mulu. Nah, kalau dia sudah ngomong, itu paling tidak lega. Gitu. Oh iya, maaf ya. Jadi hari ini, sekarang mama ketemu sama kakak gitu ya. Jadi justru hari ini, detik ini kita ketemu gitu ya. Lalu sibling rivalry pasti bisa saja terjadi, belum pasti ya. Bisa terjadi betul ya. Jadi dengan cara tadi bahwa kita tunjukkan bahwa kita memberikan porsi tertentu pada kakak walaupun tidak sama persis jumlahnya atau kualitasnya. Tuh. Kita jelaskan kondisi adik si ABK bahwa dia adalah berbeda. Sampaikan bagaimana caranya menghadapi orang-orang di luar sana. Ya, paling tidak itu memberi bekal pada si kakak, memberi bekal supaya dia juga bisa menghadapi orang lain itu dengan lebih tenang seperti yang kita contohkan, kita tenang gitu ya. Terus kemudian juga satu hal ini yang saya wanti-wanti, jangan membebani si kakak untuk menanggung atau merawat menjadi tanggung jawab dia. Kamu kakaknya ya, atau walaupun kamu adiknya, kamu yang normal, kamu sehat, adik kamu itu ABK. Jadi kamu harus jagain si adik. Kita tidak perlu mengharuskan, tapi tunjukkan kita sayang pada ABK dan kakak juga bisa menyayangi adik seperti mama menyayangi adik. Cukup itu saja yang disampaikan. Ya, bukan kamu harus menjaga adik, kamu harus merawat adik, ini tanggung jawab kamu, gitu bukan. Tapi kamu bisa menyayangi adik seperti mama juga menyayangi adik. Apa yang dilakukan untuk orang yang menyayangi itu ya seperti yang mama lakukan sehari-hari. Jadi apa yang kita tunjukkan, kita peluk, kita sayang, kita suapin, kita gendong, kakak juga bisa melakukan itu. Kita sama, itu saja. Supaya apa? Tidak merasa terbebani si kakak. Dia memang kita harapkan ya, dalam hati kita harapkan, tapi tidak perlu kita ucapkan. Karena anak menangkap itu di usia berapa? Kalau anak di usia Mbak Raisa yang sudah kuliah, paham gitu, misalnya Mbak Raisa punya adik ABK gitu. Raisa, ini adik kamu seperti ini, kamu bisa bantu nanti, itu bisa. Lah anak umur 5 tahun, ini tanggung jawab kamu ya, misalnya begitu. Adik kamu nih masih bayi, nih ABK nih, gitu. Stres dia nanti, gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ini kayaknya di kolom chat udah nggak ada pertanyaan, udah selesai. Nah, karena mohon maaf Mbak Nisa, waktunya agak kelewat. Karena tadi kayaknya ceritanya seru gitu ya Mbak Nisa, dan Mbak Nisa juga seru gitu ya Mbak Nisa ya, cerita dari Raisa, dari Mbak Evi sendiri gitu ya. Sangat jadi inspiratif. kita banyak sangat inspiratif, benar. Jadi kita banyak tahu gitu bahwa apa sih yang sebenarnya kita mau gitu ya ketika seorang caregiver atau penyintas itu sendiri, supaya
komunikasinya nih sama-sama enak gitu. Dari kitanya juga enak menyampaikan ke masyarakat umum, dan masyarakat umum pun juga paham gitu apa yang harus mereka lakukan ketika melihat ada anak-anak atau penyintas penyakit langka atau mungkin berkebutuhan khusus ya. Apa yang harus dilakukan. Nah, terima kasih banyak kepada para narasumber dan peserta juga atas antusiasmenya pada talk show pada hari ini. Dan sebelum kita beralih ke sesi penutup, akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber, 3 narasumber. Pertama untuk Mbak Anissa. Wow, terima kasih. Ada So fotonya, sweet. cantik Hai, sekali. Mbak Ada Nanda gambarnya. yang Itu Mbak bikin. Nanda pasti yang bikin. Thank you ya. Terima kasih banyak. Mbak Sama-sama. Anissa Kita dan foto Mbak dulu Ima, ya. foto dulu, iya betul. Iya, kita foto dulu. Aba-aba Mbak Ima boleh. Oke, 1. 2. Tunggu. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Kemudian Mbak Raisa. Foto sendiri untuk diri sendiri. Dia foto sendiri ya. Iya. Foto sendiri Mbak Raisa. Ayo kita sudah foto bareng. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yes, terakhir. Oke, yang ketiga Mbak Evi. Mbak Evi senyum, Mbak Evi. 1, 2. Senyum Evi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kembali saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari narasumber dan peserta. Semoga informasi dan pengetahuan yang didapatkan dari talk show hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memungkinkan kita berinteraksi lebih hangat dan lebih baik lagi, juga lebih dekat dengan penyintas penyakit langka dan keluarganya. Dan jangan lupa, mungkin ada teman-teman yang belum bisa menyaksikan webinar hari ini, yang belum bisa join. Insya Allah nanti akan kita share di YouTube, kita upload di YouTube kegiatan pada siang hari ini. Jadi bisa klik di YouTube-nya Indonesia Care for Rare Disease. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan acara-acara sebelumnya juga kita upload di YouTube juga. Jadi kita bisa ulang-ulang lagi nih, dengerin lagi informasi apa yang sudah disampaikan dari Indonesia Care for Rare Disease. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan mungkin sebelum menutup, dipersilakan mungkin dari narasumber memberikan pesan dan kata-kata penutup. Mungkin dari Mbak Nisa, apa sih buat teman-teman penyintas atau buat masyarakat umum harus gimana sih gitu ketika berinteraksi dengan teman-teman ini gitu. Oke, singkat saja ya, bahwa teman-teman yang berkebutuhan khusus adalah manusia biasa yang juga ingin diterima bersama-sama di masyarakat. Jadi, rengkuhlah, sayangi mereka. Itu saja, Mbak. Oke, kalau dari Mbak Raisa?
Oke, kalau penutup dari aku singkat juga sama kayak tema Spektakuler Fest 2022 sekarang, sadari, kenali, sayangi. Jadi kalau bisa peduli, cari tahu tentang kita, tunjukin kepedulian. Dan menurut aku tunjukkan kalau kalian tuh tulus gitu, mau ngebantu. Dan mungkin dalam berinteraksi ada kesalahpahaman atau kayak, oh ternyata aku mau bantu ini, tapi mungkin penyintasnya sendiri merasa nggak mau dibantu gitu. Dan itu wajar banget, dan ada loh namanya kata aku mohon maaf ya, mungkin aku nggak tahu kira-kira apa yang bisa aku lakukan selanjutnya gitu untuk membantumu gitu. Jadi ada kesempatan juga untuk salah, minta maaf dan memperbaiki di kemudian hari, dan itu aku yakin itu menunjukkan rasa sayang kalian kepada kita. Terima kasih udah peduli, terima kasih udah hadir pada talk show hari ini. Terima kasih. Kalau dari Mbak Evi, sarannya apa? Kalau dari Evi sih mau nambahin, bukan nambahin ya, mau membenarkan yang tadi Mbak Nisa bilang tentang apa tadi hubungan sama anak itu yang yang bahasan sebelumnya itu tadi lah ya. Evi cuma bisa bilang kalau misalnya punya ABK atau memang kita lagi sakit atau apa, yang pertama sih memang harus ikhlas, itu aja. Ikhlas nerima semuanya. Kalau udah kita ikhlas semuanya nerima, insya Allah itu semuanya pintu-pintu yang kebuka, yang ketutup itu akan kebuka sendiri kok. Itu aja. Kalau kita udah nerima bahwa keadaan kita seperti ini, nanti kita harus gimana nih ke orang lain, kita harus gimana nih ke diri kita gimana nih harus bersikap ke anak, keluarga, ke lingkungan, itu insya Allah akan terbuka. Dan itu I did it gitu, aku udah lakuin itu semua. Yang pertama memang harus ikhlas, terus nanti kalau udah bisa nerima itu semua, orang akan melihat. Itu aja sih, Mbak Ima. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Raisa, Mbak Nisa. Bagi peserta yang tertarik untuk mendapatkan e-sertifikat digital, bisa untuk mengklik mengisi tautan yang sudah dikirimkan di kolom chat sampai besok Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 12 siang. Sertifikat akan dikirim kepada peserta maksimal 7 hari setelah hari Senin ya, melalui email masing-masing yang sudah dituliskan pada form e-sertifikat tersebut. Jadi mohon untuk mengisi email secara benar dan lengkap ya, karena itu berhubungan nanti dengan e-sertifikatnya dikirimnya. Dan ini yang terakhir adalah pengumuman pemenang giveaway hari ini. Nah, ini ada tadi Mbak Nisa tadi udah milih sama aku bilang 1 Mbak Santi yang dapat. Terus karena tadi hanya 1 orang yang on cam, Mas Edi dapat hadiah juga. Dan 1 lagi, mungkin Mbak Evi sama Mbak Raisa bisa milih siapa? Aku mau milih yang itu tadi gimana cara menjelaskan ke mertua, itu menarik menurut aku. Itu siapa ya? Oke. Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa tadi? Udah ke atas amat ya? Oh, Mbak Rizkia ya, Mbak Rizkia. Nah, Mbak Evi, siapa Mbak Evi? Mau milih siapa? 1 orang dari penanya di chat. Aku mau itu tuh yang tadi anaknya apa sakit yang jarinya. Mbak Ira ya? Iya. Mbak Ira. Oke, terima kasih semuanya. Bagi yang nama-namanya tadi disebut, mohon untuk menghubungi panitia, menghubungi admin dengan Mbak Leli, nanti yang sudah gabung dengan grupnya di WA, mohon untuk bisa menghubungi Mbak Leli untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih
dengan ini saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan ada kekurangan. Dan juga mohon maaf dari panitia sepanjang talk show ini berlangsung. Saya juga mengajak bagi para peserta yang belum mengikuti akun Instagram Indonesia Care for Rare Disease bisa follow di Indonesia Care for Rare Disease atau bisa juga di fanpage-nya. Bagi yang mungkin nggak punya Instagram bisa mengunjungi ke fanpage-nya Indonesia Care for Rare Disease untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut mengenai rangkaian acara Spektakuler Fest 2022 selanjutnya. Karena nanti akan banyak kegiatan dari kegiatan Spektakuler Fest ini gitu. Jadi jangan lupa untuk follow dan dilihat apa aja kegiatannya. Semoga menjadi manfaat buat kita semua dan semoga ini menjadi ladang pahala juga untuk Mbak Evi dan Mbak Raisa yang sudah berbagi ilmu dan Mbak Nisa juga yang sudah berbagi ilmunya juga ke kita semua. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak dan jangan bosan untuk terus mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Dah. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Evi. Sama-sama Mbak Raisa, Mbak Ima, Mbak Evi. Makasih Mbak Nisa. Maafin ya waktunya jadi molor sekali. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Alhamdulillah. Semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.